Fikri dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang kedua dan nanti akan dilanjut dengan sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk CV beliau. Ya, beliau adalah Prof. Yeni Rustina. Beliau merupakan lulusan dari program doktor keperawatan di Chiang Mai University, Thailand. Sebelumnya beliau juga untuk S2-nya di Australia, kemudian S1-nya di FIKUI, dan beliau juga memulai karir keperawatannya di lulusan Diploma 3 Keperawatan. Dan beliau ini mendapatkan penghargaan dan juga research-nya ini sangat tertarik dengan dunia neonatal kalau kami lihat di sini ya, Prof ya. Ya. Sehingga beliau juga sangat expert di bidang neonatal dengan research beliau dan juga tentunya penghargaan-penghargaan beliau di neonatal. Dan beliau merupakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dan juga Dewan Anggota Guru Besar di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan Ketua Komite Keperawatan di RSUI. Sangat luar biasa sekali nih beliau, di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan ilmu yang beliau miliki kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan tentunya upgrade ilmu. Baik, Prof. Yeni, selamat pagi, siang, atau apa nih ya? Pagi menjelang siang, Nurse. Nah, pagi menjelang siang ya, Prof. Ya, baik, Prof. Ya, Prof akan menyampaikan materi kurang lebih sekitar 45 menit ya, Prof ya. Nanti baik. setelah itu kita akan lanjutkan sesi tanya jawab dengan diskusi kepada rekan-rekan baik secara langsung ataupun dari kolom chat. Itu nanti kurang lebih waktunya juga 25 menit, Prof. Gitu. Dan saat ini Prof akan menyampaikan materi tentang neurodevelopmental care ya, Dok. Ya, Prof ya. Baik, Prof, saya persilahkan waktunya Prof untuk pemaparan materi. Baik, terima kasih Nurse Juanda yang luar biasa ini moderator kita ini. Mohon izin saya share screen sendiri ya, Nurse ya. Ya, siap Prof. Ya, sudah terlihat Prof. Sudah terlihat ya. Ya, sudah Baik, terlihat. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait bagaimana kita berupaya bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bayi yang terlahir terlalu dini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para peserta webinar kali ini. Saya inilah orang-orang yang sangat concern dengan kualitas hidup bayi baru lahir, dan kita tahu bahwa kita bersama punya cita-cita untuk menghasilkan generasi emas ke depan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya yang mau hadir berdiskusi bersama pada kali ini. Saya mendapat tugas terkait dengan neurodevelopmental care for extremely low birth weight. Tadi Dr. Putri mungkin sudah banyak sekali menyampaikan terkait bagaimana karakteristik bayi ini. Saya lingkupnya yang akan saya sampaikan adalah bagaimana keunikan bayi prematur tersebut, standar pengembangan perawatan bayi prematur di NICU, kemudian penerapan NIDCAP di ruang NICU, dan manfaat developmental care untuk tumbuh kembang bayi prematur. Sebelum berlanjut, saya yakin Dr. Putri sudah menyampaikan ini. Kenapa demikian? Mari kita samakan lagi persepsi bersama-sama
bahwa kalau kita mengatakan preterm berarti kita mengklasifikasikan bayi berdasarkan usia gestasi. Jadi kita lihat di sini ada preterm, yaitu mereka yang lahir kurang dari 37 minggu, kemudian very preterm atau sangat prematur yang lahir kurang dari 32 minggu, dan extremely preterm atau prematur, yaitu bayi-bayi yang amat sangat preterm, amat sangat prematur, yaitu lahir sebelum usia gestasi 28 minggu. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan berat lahir, kita mengenal low birth weight atau berat lahir rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilo, very low birth weight kurang dari 1.500 gram, dan yang sekarang menjadi topik bahasan adalah extremely low birth weight, yaitu dengan berat badan kurang dari 1.000 gram. Mereka ini biasa usia gestasinya di sekitar kurang dari 28 minggu, yaitu extremely preterm newborn. Nah, apa sih sebetulnya keunikan bayi prematur? Saya melihatnya bayi prematur ini unik karena dia lahir sebelum tubuhnya dan sistem organnya belum sepenuhnya matur. Berarti tantangannya lebih besar. Bayinya kecil, kulitnya tipis, dan berjuang untuk beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Berarti keren dia, hebat dia. Kemudian memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti bernapas, minum, menghindari infeksi, karena tadi organ tubuhnya belum siap untuk menghadapi tantangan atau stimulus dari luar lingkungan. Kemudian memperoleh kehangatan, karena bayi prematur tidak bisa menggigil seperti kita yang dewasa. Kemudian mampu memberi isyarat melalui perilakunya sebagai bentuk komunikasi. Nah, jangan lupa, bayi prematur sekalipun amat sangat prematur, dia bisa memberikan atau melakukan interaksi dengan kita melalui isyarat dia. Kemudian dapat tumbuh dan berkembang optimal melalui pemberian lingkungan yang aman dan nyaman serta kasih sayang keluarga. Nah, kita nanti akan banyak berbicara tentang bagaimana lingkungan perawatan bayi prematur ini yang betul-betul memfasilitasi penyembuhan, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut. Sedikit saja saya memperlihatkan ilustrasi ini. Kita bayangkan kalau dia lahir di sekitar 28, berarti dia otaknya belum berkembang dengan sempurna. Kemudian sistem pernafasannya dia juga belum berkembang dengan sempurna. Lihat saja surfaktan baru terbentuk di sekitar segini. Kalau dia lahir misalnya di bawah 28, berarti kita harus sudah mengantisipasi kira-kiranya dukungan apa yang perlu diberikan kepada bayi-bayi yang istimewa ini. Kalau dilihat di gambar yang kiri, sinaps itu ujung saraf ini sangat penting pada anak untuk proses belajar. Jadi inilah yang harus kita jaga supaya pertumbuhan atau wiring, sambungan antara ujung saraf yang satu dengan yang saraf yang lain itu terbentuk dengan baik. Kemudian sinaps ini juga untuk pembentukan memori dan adaptasi dini terhadap kehidupan. Nah, bagaimana dengan adanya istilah synaptic pruning, yaitu menghilangkan sinaps yang tidak diperlukan lagi. Artinya apa? Kalau misalnya ini bayi
kecil ini jarang distimulasi, ya stimulasi pendengaran, stimulasi apa namanya penglihatan seperti itu, nanti lama-lamanya sarafnya kemungkinan tidak akan tumbuh. Nah, mungkin ini juga sudah disampaikan oleh Dokter Putri bahwa bayi-bayi yang amat sangat prematur atau amat sangat kecil, lahirnya kecil, mempunyai risiko lebih tinggi untuk terjadinya kematian dan kesakitan dan juga gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dari penelitian yang dilakukan di Indonesia, ini semakin tinggi berat lahir, semakin tinggi angka kelangsungan hidupnya. Jadi sebaliknya, semakin kecil tentu semakin rendah juga angka kelangsungan hidup bayi tersebut. Ada hubungan antara berat lahir rendah dengan kelangsungan hidup bayi prematur. Nah, sekarang bayi-bayi tersebut sudah terlanjur lahir dan tidak semuanya bayi mampu beradaptasi terhadap lingkungan ekstrauterin dan sekitar 10% diantaranya memerlukan resusitasi langkah awal dan 1% diantaranya memerlukan resusitasi yang kemudian perlu dibawa, ditransfer ke ruang perawatan intensif neonatus. Saat ini sudah terjadi perubahan paradigma. Kalau dulu tujuannya adalah, fokusnya adalah bagaimana kita membantu agar bayi-bayi yang kecil ini, bayi-bayi yang lahir prematur ini bisa hidup. Nah, oleh sebab itu, orientasi dari asuhan yang diberikan ini sangat berorientasi pada mesin, pada alat bantu. Kemudian fokusnya yaitu provider center. Jadi kita nih pemberi asuhan. Nah, sekarang sudah bergeser ke bagaimana bayi yang lahir tersebut mampu bertumbuh dan berkembang secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah family center care dan developmental care. Saya rasa rekan-rekan yang hadir di sini sudah sangat mengenal hal ini karena saya tahu ini pesertanya banyak praktisi maupun yang mengambil peminatan dalam keperawatan anak khususnya neonatus. Nah, rekan-rekan sekalian, bagan ini mungkin sederhana, tetapi makna di balik bagan ini sangat mendalam dan saya ingin mengajak teman-teman sekalian, yaitu promotor dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pertumbuhan bayi-bayi kecil tersebut untuk ayo sama-sama saling mengingatkan rekan sejawat kita untuk menjaga lingkungan neonatal intensive care ini. Kenapa demikian? Karena lingkungan NICU ini merupakan satu tantangan tersendiri, bukan saja untuk bayi, tetapi juga untuk orang tua. Bayi dihadapkan pada kondisi yang sangat berbeda dengan lingkungan di dalam kandungan. Coba diperhatikan, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana kebisingan di ruang perawatan neonatus? Kadang-kadang, waduh, kok ini begitu berisiknya ruang rawat bayi-bayi tersebut. Sumbernya dari mana? Kebisingan tersebut sumbernya dari alat-alat rumah sakit, misalnya troli itu dorong sana dorong sini,
bunyinya, kemudian ada bunyi cuit-cuit mungkin karena kurang oli dan seterusnya. Kemudian alarm. Tadi Dokter Putri sudah memperlihatkan foto tentang chamber. Nah, biasanya di situ juga yang mengeluarkan alarm paling keras. Ya, karena setting suhu itu sebetulnya mungkin sudah sesuai, tetapi karena sensornya yang tidak berfungsi dengan baik, akhirnya dia berbunyi sangat keras. Itu sangat mengganggu. Bukan saja saya rasa bukan saja bayi, kita sekalian juga merasa terganggu dengan alarm tersebut. Kemudian bunyi telepon, tangisan bayi, dan ini dia yang paling penting dan mudah sebetulnya untuk menurunkan kalau kita sama-sama punya komitmen, yaitu suara dari kita. Waduh, pokoknya saling bersahutan satu dengan yang lain. Kalau rekan-rekan sekalian baca, suara kita bicara seperti ini sekitar 70 desibel. 70 desibel merupakan menyebabkan gangguan kepada kita. Jadi apalagi pada bayi-bayi yang sangat kecil. Oleh sebab itu perlu kita upayakan bagaimana supaya kebisingan itu menurun, yaitu diantaranya adalah melakukan manajemen fasilitas rumah sakit. Tentu bukan perawat yang melakukan, tapi perawat menyampaikan kepada orang yang bertanggung jawab tentang itu bahwa suara alat itu mengganggu, harus diperbaiki, kemudian melakukan edukasi kepada staf dan keluarga. Nah, ini kadang-kadang di antara kita juga tidak paham bahwa suara kita ini bisa mengganggu kepada lingkungan perawatan. Kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan di kita ini kan belum banyak mungkin yang punya pengaturan pencahayaan secara otomatis begitu. Kalau dim light kita tinggal muter begitu. Tapi terang benderang sifatnya sentral begitu. Jadi agak sulit pengaturannya. Tetapi kita sekarang sudah pada pinter semuanya. Bagaimana cara mengaturnya, yaitu dengan menutup inkubator. Kemudian prosedur yang menyakitkan. Mau tidak mau, tadi topik yang pertama banyak sekali menyinggung tentang prosedur invasif yang tentu akan menyakitkan bayi, dan disinilah kita berperan bagaimana supaya prosedur itu tetap dilakukan, tetapi bayi mendapatkan kenyamanan. Tentu kenyamanan itu tingkatannya berbeda-beda. Nah, kemudian handling atau touch. Kita sudah punya nih aturan minimal handling. Maksudnya supaya bayi itu bisa istirahat. Kemudian gentle human touch. Nah, dalam mengatasi kebisingan juga saya tahu mungkin di antara peserta ini sekarang ada yang sedang melakukan penelitian bagaimana kebisingan ini bisa diturunkan. Nah, mudah-mudahan hasilnya nanti baik, kemudian bisa disebarkan kepada kita-kita yang sangat concern dengan lingkungan perawatan bayi baru lahir, khususnya bayi-bayi yang sakit. Rekan-rekan dan hadirin sekalian, ini saya sedikit memberikan gambaran bagaimana kondisi lingkungan di NICU, khususnya terkait dengan kebisingan. Nah, saat ini menurut penelitian ini rata-rata sekitar 59 sampai 80 ya, 60 sampai 80 desibel. Ini derajat kebisingannya pada siang hari, berarti mengganggu pendengaran. Kemudian sekitar 60 sampai 73 desibel pada malam hari. Nah, yang direkomendasikan adalah kurang dari 45 desibel.